Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fauzia Dwi Putri Wahyudin. Saya di sini sebagai mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Persada Indonesia (YAI) angkatan 2019. Saya di sini ingin mempresentasikan mata kuliah Intervensi Psikologi dalam Pendidikan yang berjudul Kesulitan Belajar Membaca atau Disleksia pada Anak di Masa Pandemi COVID-19. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang pengertian kesulitan belajar membaca atau disleksia. Disleksia berasal dari kata Yunani, yaitu dis berarti kesulitan dan leksis berarti kata-kata. Disleksia merupakan kesulitan belajar yang premier berkaitan dengan masalah bahasa tulisan, seperti membaca, menulis, mengeja, dan pada beberapa kasus kesulitan dengan angka karena adanya kelainan neurologis yang kompleks, kelainan struktur dan fungsi otak. Disleksia disebut juga sebagai kesulitan belajar spesifik. Dikatakan spesifik karena kesulitan dalam masalah belajar tertentu, bukan lambat belajar umum yang mengalami kesulitan dalam seluruh spektrum belajar. Disleksia juga disebut sebagai the hidden disability atau ketidakmampuan yang tersembunyi, karena pada kasus disleksia yang ringan sering tidak dikenal atau dianggap anak lamban atau malas membaca atau anak ceroboh atau kurang teliti dalam tulisannya, seperti adanya penghilangan, penambahan, atau penggantian huruf tertentu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang faktor kesulitan belajar membaca atau disleksia. Yang pertama, faktor pendidikan. Disleksia disebabkan oleh metode yang digunakan dalam mengajarkan membaca, terutama metode Walworth, yang mengajarkan kata-kata sebagai satu kesatuan daripada mengajarkan kata sebagai bentuk bunyi dari suatu tulisan. Yang kedua, ada faktor psikologis. Beberapa ahli memasukkan disleksia ke dalam gangguan psikologis atau emosional sebagai akibat dari tindakan kurang disiplin, anak yang tidak memiliki orang tua, anak yang sering berpindah sekolah, kurangnya kerjasama dengan guru, anak yang kurang ceria, anak yang sedang marah-marah, atau anak yang memiliki hubungan kurang baik dengan orang tua atau dengan anak lainnya, kemungkinan memiliki masalah belajar. Yang ketiga, ada faktor biologis. Sejumlah peneliti meyakini bahwa disleksia merupakan akibat dari penyimpangan fungsi bagian-bagian tertentu dari otak. Diyakini bahwa area-area tertentu dari otak anak disleksia perkembangannya lebih lambat dibanding anak-anak normal. Di samping itu, kematangan otaknya pun lambat. Teori ini memang dulu banyak diperdebatkan. Namun, bukti-bukti muktahir mengindikasikan bahwa teori itu memiliki validitas. Yang terakhir, ada faktor genetik. Faktor genetik juga diperkirakan turut berperan. Beberapa peneliti mengungkapkan bahwa 50% atau lebih anak disleksia memiliki riwayat orang tua yang disleksia atau gangguan lain yang berkaitan. Ternyata lebih banyak anak laki-laki yang disleksia daripada anak perempuan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang gejala kesulitan belajar membaca. Anak disleksia antara satu dengan yang lainnya memiliki perbedaan gejala. Satu-satunya sifat yang sama pada mereka adalah kemampuan membacanya yang sangat rendah, dilihat dari usia dan intelijensi yang dimilikinya. Setiap anak memiliki kecenderungan disleksia dan ada pula anak yang tidak disleksia tapi mempunyai pengalaman kesulitan belajar membaca. Anak disleksia yang kidal dapat menggunakan kedua belah tangan, misalnya saat menulis. Namun mereka seringkali membaca dari kanan ke kiri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang intervensi psikologis terhadap kesulitan belajar membaca pada anak di masa pandemi COVID-19. Berdasarkan adanya kesukaran belajar khusus yang berkaitan dengan cacat fisik tertentu dan kesukaran belajar pada umumnya berkaitan dengan masalah kemampuan belajar atau masalah
akademik. Maka ada 2 klasifikasi untuk penanganannya, yaitu berasal dari persepsi medis dan persepsi psikoedukasional. 2 pendekatan tersebut mengemukakan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ahli medis yang menganggap bahwa kesukaran belajar khusus disebabkan oleh kesukaran menitik beratkan penanganan atau perawatan melalui obat yang mengurangi tingkat kesulitan belajar dan gangguan yang diakibatkannya. Yang kedua, psikolog dalam ahli-ahli pendidikan, psikolog dan ahli-ahli pendidikan yang menganggap bahwa penyebab kesukaran belajar adalah karena adanya defisit dalam keterampilan perseptual motorik, akan mencari bentuk-bentuk bantuan yang dapat meningkatkan fungsi perseptual motorik. Bila penyebabnya diduga karena kekurangan di bidang akademik, akan meningkatkan kemampuan dalam bidang yang dianggap kurang. Selanjutnya, dengan kata lain, setelah menentukan diagnosa dari hambatan yang terjadi pada seorang anak, maka bentuk penanggulangan, bantuan, atau intervensi yang dapat diberikan adalah 1. Remedial. Remedial merupakan usaha perbaikan yang dilakukan pada fungsi belajar yang terhambat. Perbaikan pengajaran sebaiknya dilakukan secara individual dan mengandung makna timbal balik untuk siswa dan guru. Yang kedua, tutoring. Tutoring merupakan bantuan yang diberikan langsung pada bidang studi yang terhambat dari siswa yang sudah duduk di bangku sekolah. Cara ini lebih cepat karena tanpa melalui perbaikan proses dasarnya terlebih dahulu. Dengan tujuan mengejar ketinggalan di kelas, tapi sebaiknya intervensi yang paling ideal dan menyeluruh akan mencakup kedua program, yaitu remedial dan tutoring. Yang terakhir, ada kompensasi diberikan bila hambatan yang dimiliki anak berdampak negatif dalam proses pembentukan konsep dirinya. Dalam arti mengingat usia, kegiatan yang dilakukan dan derajat kesulitan yang dialami sedemikian rupa, sehingga diperlukan sesuatu kompensasi untuk mengatasi kekurangannya di bidang atau di area tertentu. Sekian presentasi dari saya. Jika ada yang tidak berkenan dan ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.